Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa, khususnya siswa-siswi SMP. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang matematika, masih mengenai garis lurus, khususnya dua garis lurus yang sejajar. Ini ada garis G, ini garis K, A dan B dihubungkan dengan garis lurus yang tegak lurus terhadap garis G. C dan D dihubungkan dengan garis yang tegak lurus terhadap garis K, sehingga garis lurus G dan garis lurus K akan sejajar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jarak antara kedua garis selalu tetap. Garis hubung terpendek atau jarak atau garis hubung terpendek itu selalu tetap. Yang kedua, jika AB dan CD masing-masing berpotongan tegak lurus terhadap garis G maupun terhadap garis K, maka AB sama panjang dengan CD dan keduanya merupakan jarak antara garis G dan garis K tersebut. Garis G dan garis K memiliki gradien sama atau MG sama dengan MK. Gradien G dan gradien garis K sama. Suatu contoh misalnya, garis M sejajar dengan garis N, sedangkan gradien garis N adalah MN sama dengan 4, maka gradien garis M atau MM juga sama dengan 4. Saya ulangi, dua garis tersebut atau dua garis tertentu akan sejajar apabila memiliki koefisien arah atau gradien yang sama. Suatu contoh, garis M sejajar dengan garis N, sedangkan gradien garis N atau MN misalnya sama dengan 4, maka gradien garis M atau MM sama dengan 4 pula. Garis K memiliki persamaan 3Y min X plus 6 sama dengan 0. Sedangkan garis P sejajar garis K. Berapakah gradien garis K? Saya ulangi, misalnya garis K memiliki persamaan 3Y min X plus 6 sama dengan 0. Sedangkan garis P sejajar garis K. Berapakah gradien garis K? Gradien garis K akan sama dengan gradien garis P, yaitu negatif A per B sama dengan, jadi kalau suku yang bervariabel Y dan yang bervariabel X ini jadi satu, artinya jadi satu pihak, tidak terpisah oleh tanda sama dengan, maka menggunakan pedoman untuk mencari gradien yaitu negatif A per B. A itu adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y-nya. Maka negatif, A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 3. Maka negatif 1 per 3. Ini ada dua tanda negatif, berarti hasilnya positif. Jadi bukan negatif sepertiga, dalam bentuk sederhana adalah sepertiga. Jadi
MK atau gradien K sama dengan gradien garis P sama dengan sepertiga. Catatan, ini kita tulis persamaan 3Y min X plus 6 sampai dengan 0 tadi di sebelah kanan. Yang dimaksudkan A pada rumus ini ya, di sini sama dengan negatif 1. Nah ini ya. Jadi koefisien variabel X-nya ini negatif 1. Min X itu berarti min 1X, maka min satunya ini merupakan nilai A. Kemudian B sama dengan 3. Nah B nya adalah koefisien Y nya ini. Demikian itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi A koefisien X, B koefisien Y. Sekali lagi tadi rumus gradien sama dengan min A per B ini untuk persamaan garis manakala suku yang bervariabel Y dan suku yang bervariabel X ini jadi satu pihak, tidak terpisah oleh tanda sama dengan. Seandainya terpisah maka negatifnya ini tidak ada ya. Mudah-mudahan ingat. Lanjut ke slide berikutnya. Contoh. Berikut ini diketahui dua persamaan garis lurus, yaitu yang pertama atau yang A, Y sama dengan 2X min 7. Yang B, 6X min 3Y sama dengan 5. Bagaimanakah hubungan dua garis tersebut? Nah, di sini kita tahu kondisi kedua garis tersebut karena tidak ada gambarnya, maka kita tinjau dengan menggunakan gradien. Jawabnya garis Y sama dengan 2X min 7, koefisien X nya atau A tadi sama dengan 2, dan koefisien Y nya sama dengan B sama dengan 1. Ini suku yang bervariabel Y maupun yang suku yang bervariabel X terpisah oleh tanda sama dengan. Maka nanti A per B tadi tidak menggunakan tanda negatif, jadi cukup gradien sama dengan A per B. Nah, gradiennya adalah A per B. Kalau tadi pada contoh sebelumnya ini menggunakan tanda negatif. Tanda negatif manakala suku yang bervariabel X dan Y ini berada pada satu pihak, tidak terpisah oleh tanda sama dengan. Kalau ini terpisah, maka A per B nya tidak menggunakan tanda negatif, maka A per B sama dengan 2/1. 2/1 sama dengan 2. Berikutnya garis 6X min 3Y sama dengan 5. Nah, ini untuk menseragamkan persamaan 6X min 3Y sama dengan 5 ini identik dengan, nah ini yang 6X nya saya pisah dengan yang negatif 3Y. Artinya 6X ini dipindah ke kanan, di sebelah kanan tanda sama dengan. Maka yang di sebelah kiri negatif 3Y, yang 6X nya ke kanan yang menjadi negatif 6X. Ya, jadi negatif 6X ini dari 6X yang dipindah ruas, dipindah kanan, melewati atau masuk ke ruas kanan. Maka di sini bentuknya identik dengan negatif 3Y, atau dari 6X min 3Y plus 5 sama saja dengan bentuk lain, yaitu negatif 3Y sama dengan negatif 6X plus 5. Ini bisa disederhanakan pula, artinya negatifnya ini bisa dihapus dengan cara bagaimana? Dengan cara setiap suku ini dikalikan negatif 1. Negatif 3Y kali negatif 1 positif 3Y. Negatif 6X dikalikan negatif 1 positif 6X. Sedangkan yang plus 5 kali
negatif 1 menjadi negatif 5. Maka ini sudah sama seperti atau mirip atau ekuivalen dengan persamaan yang atas ini, Y sama dengan 2X min 7. Nah, dari persamaan yang paling kanan ini 3Y sama dengan 6X min 5. Sekarang ini sudah bisa menggunakan rumus gradien A per B, karena koefisien yang suku yang bervariabel Y dan yang bervariabel X ini sudah terpisah oleh tanda sama dengan. Berikutnya, oh iya, atau dengan kata lain bahwa garis 6X min 3Y sama dengan 5 dapat diubah menjadi negatif 3Y sama dengan min 6X plus 5 atau 3Y sama dengan 6X min 5. Jadi saya ulangi, ini supaya anak-anak tidak bingung dengan tanda strip 3 ini dibaca identik ya. 6X min 3Y sama dengan 5 identik dengan negatif 3Y sama dengan min 6X plus 5, atau negatif 3Y sama dengan negatif 6X plus 5 identik dengan 3Y sama dengan 6X min 5. Atau dengan kata lain, ini supaya tidak bingung, 6X min 3Y sama dengan 5 dapat diubah menjadi atau sama bentuknya dengan negatif 3Y sama dengan negatif 6X plus 5, atau bisa diubah menjadi 3Y sama dengan 6X min 5. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Saya teruskan. Dari bentuk persamaan 3Y sama dengan 6X min 5 yang ditulis terakhir tadi, koefisien X-nya yaitu A ya sama dengan 6 dan koefisien Y-nya atau B sama dengan 3. Maka bisa kita hitung gradiennya menjadi M sama dengan A per B tanpa tanda negatif. A-nya adalah 6, B-nya adalah 3, 6 per 3 sama dengan 2. Nah, sekarang dari hasil hitungan yang pertama gradiennya 2, yang kedua juga 2. 2 garis lurus yang gradiennya sama, maka bagaimana hubungannya? Maka kedua garis yaitu A, Y sama dengan 2X min 7, B, 6X min 3Y sama dengan 5 sejajar karena bergradien sama ya. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan semakin jelas tentang garis jajar. Saya lanjutkan ke slide berikut. Contoh lagi, tulislah pasangan garis lurus yang sejajar dengan garis Y min setengah X min 4 sama dengan 0 dan melalui titik 2,6. Tulislah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y min setengah X min 4 sama dengan 0 dan melalui titik 2,6. Jawab. Garis Y min setengah X min 4 sama dengan 0 dapat diubah bentuknya menjadi, nah ini, atau identik dengan atau bisa dalam bentuk lain, Y sama dengan setengah X plus 4. Setengah X dari mana kira-kira? Yaitu negatif setengah X-nya pindah ke kanan menjadi positif setengah X. Plus 4-nya dari mana? Negatif 4 pindah ke kanan menjadi plus 4. Maka gradiennya sama dengan A per B. A-nya berapa? A-nya setengah koefisien X-nya. B-nya 1. Setengah per 1 yaitu setengah. Nah, baik. Karena garis yang melalui titik 2,6 sejajar dengan garis Y min setengah X min 4 sama dengan 0, maka memiliki gradien yang sama yaitu setengah. Coba saya bahas lagi yang atas. Tulislah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y min setengah X min 4 sama dengan 0 dan melalui titik 2,6. Ini ringkasnya, atau dalam kata lain kita diminta untuk menuliskan persamaan garis ya,
yang bergradien setengah ini, ya, karena ini setelah dihitung gradiennya hasilnya setengah. Jadi soal ini maksudnya soal variasi, ya. Soal ini maksudnya kita diminta untuk menuliskan persamaan garis lurus yang gradiennya sama dengan gradien ini, nah, karena di sini ada istilah sejajar, ya. Jadi tulislah persamaan garis lurus yang sejajar, maksudnya tulislah persamaan garis yang gradiennya sama dengan gradien garis y min setengah x min 4 sama dengan 0 dan melalui titik 2,6. Nah, setelah garis y min setengah x min 4 sama dengan 0 ini yang identik dengan garis y sama dengan setengah x plus 4, kita hitung gradiennya ketemu setengah, kita tinggal mencari persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan bergradien setengah. Mudah-mudahan bisa memperjelas dari pembahasan ini. Mudah-mudahan jelas, ya. Saya teruskan. Nah, rumusnya adalah y min y1 sama dengan m kalikan x min x1. Ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis apabila gradien dan satu titik yang dilewati diketahui. Rumus untuk menentukan persamaan garis apabila diketahui gradien dan diketahui satu titik yang dilewati. Nah, gradiennya tadi adalah gradiennya sama tadi yang sudah kita hitung, yaitu setengah. Nah, titik yang dilewati berkoordinat 2,6, absisnya 2, ordinatnya 6. Ini nanti akan menjadi x1, 6-nya akan menjadi y1 di sini. Nah, maka kita teruskan. Nah, jadi y1-nya akan diganti 6, x1-nya kita ganti 2, maka y min y1 menjadi y min 6 kali setengah. Setengah ini diganti dengan setengah ini adalah gantinya m nih, ya. M-nya ini gradien, M-nya ini gradien. Karena gradiennya menggunakan setengah, maka M-nya diganti setengah. Kurung atau kali x min x1. X1-nya diganti 2. Terus kita lanjut. Y min 6. Kita tulis lagi Y min 6. Nah, setengah kali x, setengah kali min 2 adalah min 1. Baik, kita teruskan. Ini identik atau sama saja dengan y sama dengan setengah x min 1, yang min 6-nya dipindah ke kanan menjadi plus 6. Sekali lagi, menjadi y sama dengan setengah x plus 5. Plus 5 ini dari 6 dan jumlah 6 dan negatif 1, atau 6 min 1 atau min 1 tambah 6, negatif 1 tambah 6 ketemu 5. Nah, ini hasilnya. Sehingga persamaan garis yang ditanyakan pada soal di atas adalah y sama dengan setengah x plus 5. Mudah-mudahan tambah paham lagi. Jangan lupa kalau misalnya ada kurang jelasnya, ini bisa di skip dan dicatat atau dipoto untuk mempercepat pekerjaan.